Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Adi Kurniawan bisa menjumpai Anda kembali dalam video saya yang akan membahas tentang tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Yanti Rahayuningsih dengan judul Dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak usia dini. Maka dari itu stay tune. Sebelumnya disclaimer dulu ya untuk semuanya, untuk penonton video saya kali ini. Kenapa saya memilih judul ini, dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan anak usia dini. Yang pertama, di zaman yang modern saat ini banyak saya jumpai, mungkin Anda semua juga banyak menjumpai anak-anak zaman sekarang sudah banyak menggunakan gadget. Bahkan anak SD pun sekarang sudah punya gadget, minimal HP lah ya. Zaman saya dulu waktu saya masih SD mungkin belum punya gadget ya, HP juga belum punya. Mungkin masih mainan sepak bola, masih main kelereng, masih main petak-umpet lah sama teman-teman. Nah, saya juga memilih tema ini atau judul ini karena keluarga saya sendiri juga ada yang mengalami pengaruh gadget terhadap perkembangan anak usia dini, yaitu keponakan dari kakak saya, anak dari kakak saya maksud saya, maaf. Dan saya juga membahas gadget karena ada hubungannya dengan prodi saya, yaitu teknik elektro, karena kan termasuk alat elektronik. Begitu ya. Untuk disclaimernya, latar belakang saya memilih judul kali ini yang saya akan membahas. Oke, kita bahas dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan anak usia dini. Teknologi terus berkembang secara pesat dan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini tidak hanya dirasakan dan dimanfaatkan oleh orang dewasa saja, melainkan juga pada anak-anak usia dini. Gadget dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dan praktis untuk meningkatkan kreativitas pada anak. Akan tetapi, mudahnya mengakses segala informasi dari berbagai penjuru dunia tidak hanya memiliki dampak positif, melainkan juga dampak negatif bagi anak usia dini. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran pada orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap penggunaan gadget untuk mengantisipasi dampak negatif penggunaan gadget terhadap perkembangan anak usia dini. Pendahuluan, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi yang dapat digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari. Teknologi yang semakin canggih membantu manusia dalam memperoleh informasi dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Di zaman digital saat ini, anak-anak sudah berdampingan dengan kemudahan dalam mengakses gadget seperti smartphone, tablet, dan laptop. Orang tua justru menyediakan gadget untuk mendampingi kehidupan sehari-hari anak-anak. Gadget dapat mendukung anak-anak untuk meningkatkan kreativitas dan belajar secara mandiri. Namun, orang tua kadang tidak terlalu memikirkan dampak negatif jangka panjang dari hal yang tentunya dapat membuat anak-anak semakin enggan untuk bersosialisasi. Anak-anak menjadi sibuk dengan dunianya yang ada di gadget. Hal itu juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial untuk putra-putri itu sendiri. Hakikatnya, bersosialisasi sangatlah penting untuk perkembangan diri sehingga anak semakin tahu banyak hal. Hasil dan pembahasan, gadget atau bahasa Indonesianya di KBBI disebut dengan dawai. Itu adalah alat yang dapat memudahkan kegiatan atau aktivitas manusia. Gadget merupakan alat yang dapat dilakukan untuk berbagai macam kegiatan, seperti halnya komunikasi. Gadget dapat memudahkan orang dalam berkomunikasi secara jarak jauh. Gadget juga memiliki pengaruh yang positif lainnya, tidak hanya untuk penghubung, melainkan gadget juga dapat memudahkan manusia mencari informasi terbaru, menjadikan manusia semakin kreatif dan produktif. Namun, pengaruh gadget juga ada yang negatif.
seperti kurangnya bersosialisasi, sulitnya membedakan dunia nyata, dan membuat perkembangan anak menjadi terganggu. Berikutnya saya akan membahas tentang poin positif dan poin negatif dampak dari penggunaan gadget pada anak usia dini. Yang poin positif penggunaan gadget, yang pertama adalah membantu anak agar semakin cerdas. Yang kedua, mempermudah anak belajar. Yang ketiga adalah menambah informasi positif pada anak. Yang pertama, poin pertama, membantu anak agar semakin cerdas. Mungkin anak-anak bisa menonton video dari YouTube, dari TikTok untuk belajar bahasa ya, mungkin ya, mengenal seperti lagu anak-anak atau banyaklah dan lainnya. Nah, mungkin dari situ anak-anak bisa belajar, bernyanyi itu seperti ini, berbicara itu seperti ini, seperti itu teman-teman. Dan yang poin kedua adalah mempermudah anak belajar. Nah, mungkin dulu waktu kecil kita belajar belum ada gadget ya, kita ya dari buku kan ya, dari buku. Nah, bagaimana kita bisa membaca buku juga kan, juga kita nggak langsung bisa kan, mungkin masih dari orang tua kan kita diajari kan, dari guru juga kan. Nah, kita belum bisa. Nah, akhirnya bisa cari dari gadget itu sangat-sangat membantu anak, mempermudah untuk mereka belajar. Yang ketiga adalah menambah informasi positif pada anak. Nah, masih di poin yang positif ya, jadi anak-anak bisa menambah informasi yang baik-baik dari gadget ya, seperti misalnya video di YouTube, di TikTok yang tentang ya masih seputar konteks anak-anak lah, seperti lagu-lagu anak-anak begitu, video-video tentang mainan-mainan begitu kan ya, game-game. Mungkin anak-anak sudah zaman sekarang kan main game semua ya. Berikutnya di poin negatif. Di poin negatif, yang poin pertama adalah anak-anak mudah menirukan apa yang dilihat di gadget. Yang kedua, sibuk dengan dunianya sendiri. Yang ketiga, anak-anak mudah kecanduan game. Yang keempat, bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada anak. Yang poin pertama, anak-anak mudah menirukan apa saja yang dilihat di gadget ya, di konten-konten ya, seperti misalnya mereka melihat contohnya ya, ini konten video YouTube gaming misalnya. Nah, di situ kadang bukan beberapa sih ya, saya juga pernah lihat ponakan saya ya, itu melihat video YouTube gaming itu, konten kreator tersebut itu menggunakan bahasa yang sangat kotor sekali, yang tidak patut didengarkan oleh anak-anak. Itu menurut saya itu sangat-sangat negatif sekali. Yang kedua, sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, yang seperti saya bilang tadi, misalnya contohnya di game. Nah, anak-anak gampang kecanduan game, seperti yang ada di poin ketiga juga kan ya, anak-anak mudah kecanduan game. Yang poin kedua dan tiga ini masih sama sebenarnya. Mereka kecanduan game atau dunia mereka sendiri, jadi mereka tidak menghiraukan orang-orang di sekitar mereka di dunia yang real misalnya. Bahkan kadang ada yang kecanduan itu bahkan sampai nggak mau makan, nggak mau sekolah gitu kan ya teman-teman ya. Itu sangat bahaya. Mereka tidak bisa bersosialisasi dengan temannya di dunia nyata. Yang poin keempat ini adalah bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada anak. Nah, gangguan kesehatan ini terutama ya dampak yang paling utama yaitu pada gangguan mata ya, kesehatan mata itu sangat-sangat bahaya ya teman-teman ya. Bisa-bisa nanti anak-anak nanti masih SD itu sudah pakai kacamata, gara-garanya yaitu tadi kebanyakan main gadget, main HP. Itu kayaknya masih ya, sebenarnya kayaknya terlalu dini ya, tapi kalau lama-kelamaan terlalu banyak menatap layar HP, layar gadget bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Kerusakannya itu rabun jauh ya, miopi itu rabun jauh. Nah, teman-teman, pengaruh penggunaan gadget
berlebihan tentunya dapat membuat masa perkembangan sosial anak dapat terganggu, karena pada masa perkembangan motorik kurang mendapatkan perhatian, membuat anak tidak mudah berinteraksi pada orang dan justru takut untuk bertemu pada orang. Anak pun cenderung mengurung diri karena sudah terbiasa dengan dunianya sendiri. Oleh karena itu, orang tua juga harus memberikan batasan kepada anak agar perkembangan sosial anak tidak terganggu dengan adanya gadget. Selain dampak sosial, pengaruh gadget juga berbahaya untuk kesehatan tubuh. Pada anak, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya risiko rabun jauh atau mata minus yang saya sebutkan di poin negatif penggunaan gadget tadi ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan gadget yang menimbulkan miopia atau rabun jauh, tetapi aktivitas anak yang terbiasa melihat benda-benda dengan jarak yang sangat dekat secara berlebihan. Hal itu akan mengganggu dan menurunkan fokus lensa mata pada mereka dan menyebabkan rabun jauh. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang ini berada di kesempatan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya saat ini adalah gadget merupakan alat yang dapat memudahkan kegiatan atau aktivitas manusia. Gadget memiliki berbagai macam manfaat. Namun, dampak gadget pada anak usia dini menimbulkan banyak sisi negatif daripada sisi positifnya, menurut saya ya. Terutama bagi anak usia dini yang sudah menggunakan secara terus-menerus setiap hari. Jika orang tua tidak membatasi anak dari gadget, maka hal itu bisa menghambat kognitif mereka. Koordinasi tangan mata mereka dapat menjadikan anak kurang bersosialisasi, kurangnya interaksi dengan lingkungan sekitar, menjadi pribadi yang tertutup, dan dapat menjadikan anak sibuk dengan dunianya sendiri. Selain itu, dampak kesehatan juga dapat terjadi pada mereka, terutama kesehatan mata. Itu penjelasan pembahasan presentasi dari saya di video kali ini. Untuk waktunya, terima kasih kalian sudah mau mendengarkan video saya, menonton dan mendengarkan video saya. Maaf bila terdapat kesalahan kata, salah bahasa atau dan yang lainnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.